Jadi kita akan lihat bagaimana Islam itu sangat memperhatikan keberadaan wanita. Ya. Salah kalau memahami bahwa Islam itu seolah-olah mengucilkan, mengekang kehidupan wanita. Justru sebaliknya, wanita itu dilindungi sangat-sangat luar biasa. Seperti halnya perhiasan, karena memang seperti itulah wanita itu adalah perhiasan. Seperti kata siapa? Lain Roma Irama, hadis Nabi Roma Irama. Adurnya mata undurnya itu adalah perhiasan. Wa khairu mataiha, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang saleh. Nah, ku oma di sana eta teh jadi lagu gitu. Jadi nu narepna mana? Hadis Roma. Tanggung jawab laki-laki itu sebetulnya iya, ada istri mah ketuna dimanjakan. Betul. Namun bisa manyeseuh teh salaki. Bahwa ada salaki. Perempuan mah hias diri aja. Tah salaki capek teh buruan ku ibu gitu. Mun lara ta buruhna teh eta ibu. Awak cinglingsi harumna itu jadi salaki capek teh kaburuhan ibu. Mulai mah geus capek salaki teh ibu di dieu ya ieu gitu kan. Di tengah rumah tah itu teh harusnya kitu. Punten, kan ka pasar. Karena dulu ya, kalau di kita memang iya. Kalau di Timur Tengah, di Arab dulu susah akan menemukan orang-orang wanita-wanita Arab. Kenapa? Karena mereka di pinggir. Tidak boleh keluar, mereka tuh ketat luar biasa dulu. Sekarang udah mulai luar biasa. Ayo namanya banyak pakai cara dar TikTokan geranian ayeuna kan, terus lihat jo ayeuna mah bisa lajo bioskop, lajo bola. Dianggap untuk pembaharuan agar katanya mengangkat harkat wanita kan, maju di modern. Bukan, justru meruntuhkan. Kenapa? Karena ketika wanita keluar rumah, fitnah akan terjadi. Malah perempuan mah di dalam saja. Punten di masa baliknya. Kemarin dari curhat ke Abdi ya kan. Ustaz, pangmiarankeun jodoh gitu kan kanggo anjeunna duda anjeunna ya. Barangkalina 2 tapi cana ku istrina. Di milariannya bisa aya stok tak kayak Kak Ustaz maksudnya. Saya bilang maaf betul, tapi ini saya mau tanya dulu latar belakang kenapa Anda itu bisa bercerai dengan istri Anda, apa latar belakang? Nah, dia mengatakan bahwa sebetulnya istri saya itu baik Ustaz orangnya, ya tanggung jawab dan yang lain. Cuma saya lost control karena saya kerjanya di luar kota seperti itu. Ya. Akhirnya dia itu kemarin mengisi kekosongan waktu dan yang lainnya. Nah, suka ada reunian dengan kawannya. Pertamanya saya izin dulu, biasa mau ketemu reunian. Ya orang tidak percaya teh seperti itu, silakan jangan. Masya Allah, ternyata itulah kan kita tidak tahu pergaulan. Ya, sehebat apapun nanti tergantung pergaulannya. Kalau salah pergaulannya kacau. Ternyata dia masuk ke lingkaran teman-temannya yang mana teman-temannya rarana hungkul, ngecara di rana gitu. Jadi mungkin setidaknya kan dia banyak bicara, ngobrol gitu, maksudnya kumaha ngabadikeun atuh kan antara jadi janda aja. Boga salaki misalkan ke komo kan kadang-kadang ada satu permasalahan kan sampai dia minggat istilahnya gitu, baru seperti itu. Tah matak naon saya teh bisa lost control waktu itu. Gitu. Geus hese deui rek dia teh seperti itu nya. Tingali ku media mah ayeuna. Itu mata hati-hati teh gitu. Buat komunitas tuh yang baik-baik, buat komunitas tuh yang bagus-bagus. Pada urang teh komunitas ahli pangajian mesti kirang-kirang nama ya kanggo urang ayeuna Bu ya. Mata terus berlindung ke Allah teh terus senantiasa ya. Bijak carusan oge tadi dalam bermedia. Dan emang urangnya teu bisa leupas dina nu ngaranna medianya HP, karena sekarang kan alat komunikasinya memang bukan hanya alat komunikasi kan, hampir segala sesuatu di sini semuanya ada. Tinggal dipilihan bahasa lagi. Dan memang mau tidak mau, aya jamaah bade ngawas ka ditu ka piada wih deui baji ya teh. Terjadi cerusan yang ngaji kan, terjadi HP tinggalin. Ada hubungan aja HP tinggalin, cara bisa ngabugi sagarupa. Balik deh, tapi bebas balik deh. Dirinya mah cenah ai non HP leungit balik deui pamajikan tinggalin di pasar harare.
Jadi lebih karena HP kan luar biasa. Nah, ikhwatu iman rahimani wa nanti kita akan bicara bagaimana Islam ini melindungi perempuan itu. Jangan keluar rumah teh naon lain ulah yani ya. Tapi perempuan nanti kalau keluar rumah fitnah keluar. Karena beriring perempuan keluar, setan pun senantiasa ya gitu. Karena objek nanti yang menjadi ini perempuan dan laki-laki beda. Allah sediakan nanti di surga untuk laki-laki itu 70 bidadari. Sementara untuk perempuan tidak ada kisah 70 bidadari. Ya, ada ibu-ibu licik, lain dah beda. Emang ibu yang ke-70-an? Nanti kecenderungan yang berbeda. Ai lalaki mah cenderungna punten. Kan eta udagana. Sementara perempuan mah lain eta udagana. Lebih ke naon coba? Jika nu teu baroga kaya gitu. Kieu we babarina mah kieu. Ye, contoh. Saya ini challenge ke bapak-bapak jamaah. Pak, lamun dibarengkeun Bapak aya nu masihan artos 1 juta. Bapak teh milih mana? Duit 1 juta atanapi mending sare jeung cing jujur milih nu mana? Pasti bapak-bapak batur menepikeun ka 80 juta pan sapenting. Tapi kan ka ibu-ibu mah beda. Sok ibu-ibu milih mana tah? Duit. Tuh, tah cana naon geus duit. Geus teu kudu dituluykeun. Karena kecenderungannya beda. Ya. Oke. Laki ketika tadi membeli perempuan, laki-laki membeli perempuan tadi tujuannya apa? Keserangan apa? Batin. Geus kamarana, geus kana bararatin kieu eta geus kana kebatinan ya. Kepuasan apa tadi? Birahi kan? Begitu, seksual kan seperti itu kan. Sampai dia mengeluarkan, oke, pertanyaan sarjana anu perempuana naon tujuanna? Kenyamanan ibu nyaman. Emang tadi bere duit nyaman gitu. Eta udagan. Ya, udagannya eta. Materi kan, betul deh. Ibu kartos tuh maksudnya. Maaf, kalau laki-laki maaf ya, ya ka tempat nu kitu kan udaganna teh lalaki mah untuk menyalurkan itu. Itu syahwatna. Ai perempuan mah sebagai ieu kan lain neangan nu kitu. Nya, tapi neanganna tah eta materi. Sok sanajan aki-aki nu datangna nu penting. Tuh. Jadi lain udaganna lain. Nah, seperti itu. Makanya surga itu bagi laki-laki buat diebrehkeun, dihiasina, dibibitana dengan bidadari dengan seperti itu. Nah, bagi ibu-ibu apa nu dibibitana? Emas, berlian, kecantik keperhiasanannya seperti itu kok. Jadi ulah nanyakeun kitu. Ayo usah da ibu-ibu 70 bentok. Da ibu-ibu mah kecenderungannya beda. Ya kan? Ya, jangan lain masalah malkiat, teu pararantes deh. Ya, seperti itu. Nah, kan nanti ibu-ibu mah apa? Pakai gelang-gelang, pakai mahkota, pakai perhiasan yang luar biasa. Kayak di surga teh. Kan kita aya pasar surga. Aya pasar surga. Jadi kita orang-orang masuk ke surga itu, di surga itu nanti ada satu waktu dia datang ke pasar. Ke mall, masuk ke mall. Tong kabayangkeun siga urang ayeuna atuh. Masuk malaikat naruan malaikat paraga aya diskon bagulang gitu. Gambarana nanti masuk ada pula nanti kita di sini juga ada sifat surga dan sifat neraka, ya kan? Masuk ke surga itu, nah ke pasar itu pulang dari sana pakaiannya terbaik, wajahnya semakin baik dan yang lainnya luar biasa, ya kan? Itu kudu iya deh, itu kudu mayak, ya kan? Parkir. Dan tong kabayang surga jeung bayangan dunia tidak seperti itu, ya kan? Nah, maka kecenderungannya berbeda. Wanita dengan laki-laki. Ya. Ibu kapikir keneh teh ayeuna. Mending mana ieu mah contoh yang misalkan. Mending baga salaki anu biasa-biasa. Tapi loba duit. Mending tuh cana naon geus biasa-biasa ca abi oge. Kadenge duit mah, begitu kan? Atanapi mana anu kasep tapi nggak boleh tuh jawaban anu kasep loba duit moal aya justru ya teh ya kan seperti itu tah eta teh contohna kamari
Ya, gitu kan? Ya Bu, dan kecenderungannya berbeda. Ya, perempuan sok aya buktina nu ayeuna urang teh neko-neko, mata bersyukur. Alhamdulillah. Tah, ieu kejadian teh kudu jadikeun pelajaran keur. Oh, begitu ya agama menerangkan. Ya. Nikah karena wajah rupa akan celaka binasa. Contohna ta eta. Nikah karena harta. Aya contohna kami sebeuing maca aya model di Amerika usianya 23 tahun menikah dengan kakek-kakek pengusaha besar usianya 70 tahun. Dipikirkan oleh dia nanti sebentar lagi mati dia akan mendapatkan harta warisannya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata anak-anaknya tidak suka terhadap wanita ini. Akhirnya begitu meninggal si bapaknya tadi, itu wanita tadi tidak mendapatkan warisan sedikit karena diklaim oleh anaknya. Bahkan dia menikah teh tidak tulus. Padahal boga budak tadi si Aki teh. Udah aki-aki oge gua ya lalaki mah. Nya, lalaki mah aki-aki mun teu aya monopol. Ya kata, apa yang terjadi? Persidangan, berapa kali disidang dan yang dia tidak menemukan semuanya itu, dia ya ini kadon capek sidang bahkan hutang lupa dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Dia main narkoba, main minum segala rupa, dia bunuh diri. Tinggal stres karena udagana tidak tercapai. Tinggali mengudag apa? Harta, tapi begitu. Terus naon deui? Turunan misalkan kan begitu ya. Biasa laki-laki atau perempuan ditikah itu karena 4 faktor. Satu wajahnya, kemudian keturunannya, kemudian hartanya, ya agamanya yang bagus itu yang kamu harus pilih, akhlaknya yang baik karena itulah akan menyelamatkan dirimu. Meskipun mungkin wajahnya biasa standar dasar wajah orang, anu kaduana gitu kannya hartanya ya biasa, keturunannya orang biasa, tapi agamanya dia taat, dia mengerti terhadap bagaimana seharusnya ketika dia menjadi suami, bagaimana harusnya mengayomi seorang istri. Tah, si istri itu akan hidup dengan selamat. Demikian pun suami akan hidup dengan selamat. Tapi ternyata ayat kasus anu salakina soleh, ina soleh, tapi ternyata bercerai ada kasus, ya kan? Karena ada satu hal kan dan hal satu dan yang lain hal pernah terjadi, makanya kada sepupu teh begitu. Tah zaman Nabi mah aya ngaran teh Zaid teh hamba sahaya diangkat ku Nabi menjadi anak anak angkat Nabi. Ku Nabi ditikahkan dengan anak bangsawan. Ada kesenjangan sosial. Tapi Zaid ini orang soleh kan? Karena dididik oleh Nabi. Ya, jadi perempuan itu karena Nabi yang meminangkannya, akhirnya perempuan itu mau menerima. Ternyata begitu tos nikah, ya aya wae Bu, beda ya, kan strata kelas kasta dan yang lainnya. Aya wae jadi di deketan ku salaki teh muringkak. Bulu naon? Bulu. Jadi punten teu bogoh lah bahasa urang mah. Lain sieun. Jadi teu bogoh jadi bagus suami tapi jadi cinta terserang gitu. Kemudian datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah boleh seorang perempuan menceraikan suaminya karena takut dia itu tadi teh kufur karena tidak melayani suaminya dengan benar? Eta teh kata Rasul silakan, boleh saja begitu ya. Akhirnya dipisahkan. Tah aman tapi ente jadi pasea. Begitu prinsipna pondok jodoh panjang baraya. Kitu anu ngarti mah. Ya, ayat ke-19 di surat An-Nisa. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang seharusnya muasyarah bil ma'ruf. Ya, melayani mempergauli ya istri ini dengan cara yang baik. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang akur. Ya. Tah eta inti dina rumah tangga mah eta catatan kanggo urang tah. Bagaimana merajut rumah tangga agar senantiasa selalu apa? Rukun, agar senantiasa selalu apa? Mun bahasa urang mah? Harmonis. Tah eta intina nu bieu. Aya wae dina rumah tangga atuh da ngaranna salaki orang mana di mana mitin pendidikan kumaha dan yang lain ditikahkeun jeung urang anu beda aya we. Tapi bersabar menghadapi itu semua karena bisa jadi di balik itu nanti Allah siapkan kebaikan bagi kita. Ya. Ada seorang istri gitu misalnya. Ya, aya sesuatu dari suaminya tidak disukai tapi dia sabar dalam hal ini. Selama itu tidak menyimpang dari tuntunan syariat.
Misalkan salaki nanti gede amak misalkan. Ya, ibu sabar. Ya kan. Da kege pasti aya sadar. Heeh, saur ibu ge. Aya eureunna. Bisa jadi ibu nu eureun atawa nepi? Iya kan? Apa ya anak-anak? Ya. Begitu Bu, tapi dia sabar menghadapi itu. Bisa jadi mungkin waktu dia tadi dengan suaminya, aduh loba punten tadi dia nyeri hati. Tapi ketika misalkan suaminya meninggal, canu terang justru ka ieu keuna teh ku budak. Ter ieu teh justru kana teh jadi genah ka kolot, nah akan menuai hasil dari itu semua. Gitu. Ya, bisa jadi hal seperti itu. Jadi mikirna tong mikir ieu, mikir teh keturunan. Tinimbang tadi teh urang ngagugu nafsu dan itu juga belum tentu baik. Tah bedana baheula zaman ayeuna teh kitu hungkul. Baheula mah ibu perempuan itu tidak mau bercerai dengan suaminya teh. Karena ketika seseorang statusnya menjadi janda itu berat dulu mah. Makanya berusaha berupaya terus menjaga semuanya itu. Aya mah sabalikna. Jawabanna teh kitu daripada lieur. Ya kan? Mending cerai. Nah, itu salah. Kan kemarin sempat ada yang viral yang perempuan pulang dari perceraian dia atau bahagia. Kan sempat seperti itu diramekan. Tidak boleh seperti itu. Justru baheula mah karena wanita itu benar-benar baheula mah ya kan baktina sagarupa dan dia punya prinsip bahwa suaminya itulah yang akan menghantarkan dia ke surga kan begitu ya. Suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu kan seperti itu. Gitu. Ketika kamu bisa taat terhadap suamimu maka itu adalah celah pintu surga. Meskipun keayaan anak meskipun keayaan salakina di neraka udah bae teu naon kan gitu ya. Kan seperti itu, bersabar dengan seperti itu. Daripada ngagugu nafsu, nanti akan celaka anak dan yang lain menjadi korban. Tidak sedikit kan anak menjadi korban dari gara-gara apa perceraian. Nah, bisa jadi sabar, yang harapan salaki mah sabar. Tadi ninggalin sebagian tadi ninggalin budak, nyelamatkan budak dan yang lain. Kan ya salaki mah ya. Gusti eta aya urutna. Ya aya urutna jeung aya mah. Aya maot. Aya urutna jeung aya maotna cikeun ngadaroakeun salaki kitu. Teu padona mah salakina bageun ieu mah lamun misalkan seperempuan kan aya kan begitu salakina. Dia bersabar menghadapi itu semua wayahna. Selama tadi teh tidak keluar dari tuntunan syariat. Ari kitu mah misalkan pedit salaki teh. Terus gede ambek dan yang lain. Selama dia tidak melakukan kemaksiatan yang ini, kan antep pendosa nama dia yang tanggung. Tapi orang menjadi naon tadi teh? Suami istri yang taat yang ieu teh pi surga teh urang teh ieu tadi teh sok sanajan kanyataan anak muhun. Heeh. Pahit, pan gitu. Kadang-kadang pan obat itu pahit tapi menyehatkan. Tak bisa jadi salah gitu. Pahit tapi menyehatkan. Mengeringkan. Nah, jangan seperti itu berat. Secara abdi kebayangan ayeuna jeung bayangan dulu. Kan dulu mah perempuan teh berada di anak laki-laki betul-betul kula lakina teh perhatikan dulu mah. Sehingga perempuan itu kalau laki erek dicerai ku laki itu sangat-sangat berat tuh. Maka kasusnya teh tadi kecuali ya dia perempuan itu berbuat fahisya. Itu perempuannya ngaranna teh nusyuz. Durhaka terhadap suami. Tapi jarang dulu mah sedikit sekali kasus teh ciga ayeuna. Ayeuna Masya Allah coba tinggal dari 70% perceraian maka itu 70% perceraian itu diajukan oleh perempuan terhadap suami dengan berbagai latar belakang. Bahkan tadi teh anu teu kaharti ku akal alasanna ya jauheun karena bersabar tadi gitu. Oh da ayeuna mah apa tadi teh ada komunikasi jana-jana seperti ngumpul sadayana. Jadi genah gitu kan, jangan bisa kali itu kali bebas dan yang lainnya. Ini yang salah di kita. Bebas kali itu kali bebas berpacaran dengan yang lainnya. Itulah di sana dosa. Ya, salah. Terus deh Bu, itu inti di rumah tangga mah itu. Kalau kita tidak suka kepada pasangan kita dengan satu keadaan, maka ingat keadaan yang lainnya.
Itulah yang akan mengobati kita teh. Itu salah kita gede amat tapi bager. Tah gitu. Kudu kaubaran gitu. Itu salah kita. Bager tapi Tah ulah dibalik. Itu salah kita bager tapi bau kelek. Beda eta mah jadina teh. Kudu dibalikeun. Dibalikeun. Gorengna heulakeun. Diubaran ku halusna. Artinya Cari yang bagus. nah, itu salah kita lamun dibandingkeun jeung kaboga urang baheula. Eueuhna naonna. Jauh tanah kamelak jeung kamelu. Ya kan seperti itu kan. Tapi geuningan ieu mah haatna. Cintana ka urang teh luar biasa. Luar biasa. Nah, urang kawin jeung nu itu mah misalkan nu kasep tetang tuh. Ngadenge teh geuningan nya pamajikanna ge geuning. Cerai dan yang lain. Nah, kudu jadi pelajaran eta. Kita baca di sini bagaimana Islam mengatur kepada kita. Auso Rasulullah SAW bin Nisa'i khairan. Rasulullah SAW ya memberikan nasihat kepada laki-laki agar senantiasa mengayomi wanita itu dengan cara yang baik, yang lemah, yang lembut. Bahwa dzalika birifqi bihinna, dengan cara lemah lembut terhadap mereka, wal ihsani ilaihima, berbuat kebaikan kepada mereka, lidha'fihima, karena mereka itu wanita itu yang lemah. Gitu, makanya sok ulah segala kabagawean teh ku perempuan. Kerja sama. Kan gitu kan orang kerja sama dan sama-sama bekerja. Kan gitu nya.